Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita lanjutan dari Ki Jalu, sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah kali ini berjudul Dendam Dewi Arum, Sang Ratu Ular atas Pengkhianatan Ki Jalu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aing belum mati. Gigitan dan lilitan ular manapun tidak akan bisa membunuh Aing. Apa kamu lupa pernah memberi penawar bisa ular pada Aing? Ledek Ki Jalu muda sambil tertawa terbahak-bahak menertawakan keluguan Dewi Arum. Dewi Arum tersentak kaget, lalu membalikkan tubuhnya. Ya, di depannya Ki Jalu muda dalam kondisi sehat seperti biasa. Semua luka akibat lilitan dan gigitannya tadi sudah lenyap. Saat itulah Dewi Arum menyadari kebodohannya selama ini yang sudah memberitahu semua rahasia ilmu yang dia miliki kepada Ki Jalu muda. Dewi Arum hanya berdiri tercenung sampai akhirnya tangan Ki Jalu muda secepat kilat tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kecil berisi wangian dari dalam saku baju pangsi ala Sunda berwarna hitam yang dikenakannya. Kau tahu kan, ini apa? Ini adalah wangian yang disuling dari kayu gaharu yang akan melumpuhkan tubuh setengah manusia dan setengah binatang seperti dirimu. Ucap Ki Jalu muda seraya menunjukkan botol kecil yang tadi diambilnya. Dewi Arum yang tadinya hendak maju dan mematuk tubuh Ki Jalu muda, refleks mundur beberapa langkah untuk menghindar. Kenapa? Kau takut ya? Kembali Ki Jalu muda meledek Dewi Arum. Kemudian Ki Jalu muda malah makin berjalan pelan mendekati sosok perwujudan ular Dewi Arum sambil terus mengacung-acungkan botol kecil yang dipegang di tangan kanannya. Sampai akhirnya dengan sigap Dewi Arum di luar dugaan mengibaskan bagian ekornya dengan cepat ke arah perut Ki Jalu muda. Konon sabetan bagian ekor sosok ular Dewi Arum itu tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Ketajaman sabetannya ibarat pisau yang baru saja diasah, bahkan saking tajamnya bisa membuat kayu terpotong menjadi dua bagian. Ki Jalu muda kaget karena perutnya terasa sakit seperti kena sabetan pisau, hingga perutnya terkena luka sobek. Darah perlahan mengucur dari luka di perutnya. Refleks pegangan tangan kanan Ki Jalu muda pada botol kecil itu pun terlepas. Lalu botol kecil itu pun pecah ke tanah, menebarkan bau wangi kayu gaharu. Sosok ular Dewi Arum langsung melesat terbang ke atas dengan lincah, menjauhi percikan minyak yang sempat muncrat dari dalam botol tersebut. Akan tetapi, badan bagian atas sosok ular Dewi Arum sempat terkena cipratan minyak gaharu tersebut. Meski hanya terkena sedikit cipratan, namun efeknya luar biasa, membuat bagian tubuhnya melepuh seperti luka borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tanpa membuang waktu, sosok ular Dewi Arum kembali mengubah wujudnya jadi manusia biasa. Dan Ki Jalu muda bisa melihat dengan jelas kalau lengan guru sekaligus kekasihnya itu seperti melepuh, sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya yang sedikit terkoyak. Ki Jalu muda dengan licik buru-buru hendak mengambil sisa tetesan minyak gaharu dengan maksud hendak dia percikan ke wajah Dewi Arum. Tapi sosok Dewi Arum sudah menghilang, hanya suara ancamannya yang terdengar lantang bergema di telinga Ki Jalu muda. Kau jangan merasa jumawa dulu. Suatu saat nanti aku akan membalaskan rasa sakit hatiku atas pengkhianatanmu ini. Camkan itu, kata suara yang mirip dengan suara Dewi Arum. Kemudian suara itu pun menghilang, berganti dengan desiran angin kencang yang menerpa wajah Ki Jalu muda. Ki Jalu muda sontak memaki-maki Dewi Arum yang sudah membuat perutnya luka. Lalu sambil berjalan tertati-tati memegangi perutnya, Ki Jalu muda pun berlalu dari tempat itu. Kembali ke masa 30 tahun kemudian, usai Dewi Arum menceritakan kisah masa lalunya dengan Ki Jalu muda, tampak wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah. Dan dia sudah lama tahu kalau Ki Jalu junjungannya itu sering bersikap licik saat bertarung dengan musuh-musuhnya. Tapi Gandarwa Wiyasa tidak menyangka kalau Ki Jalu juga punya sifat pengkhianat. Bahkan pada guru yang sudah mau memberikannya ilmu kanuragan saja, Ki Jalu tidak sungkan berkhianat.
apalagi pada dirinya yang hanya anak buahnya. Sekarang kamu paham kan, kenapa aku mengajakmu menyatukan kekuatan kita berdua untuk melawan Ki Jalu si pengkhianat keparat itu? Kata Dewi Arum dengan nada suara tinggi, menggambarkan rasa marah yang sudah terlalu lama dipendamnya. Saya paham Dewi, saut Gandarwa biasa singkat. Bagus. Respon Dewi Arum seraya tersenyum sumringah, kemudian memberi isyarat dengan tangan kirinya agar Gandarwa biasa mengikuti langkahnya. Sementara itu Miftah dan Bu Jamila baru saja sampai di depan rumah Pak Gopar. Ketika Miftah menyampaikan maksudnya untuk menitipkan sementara Bu Jamila di sana, Pak Gopar sendiri sebenarnya tidak keberatan. Apalagi dia merasa itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai pengganti kades sementara. Namun Bu Titin, istri Pak Gopar, menolak maksud baik suaminya itu. Bu bukannya tidak mau membantu Bu Jamila, Pak. Tapi Bapak kan tahu sendiri, Ki Jalu itu kayak gimana sifatnya. Ibu tidak mau keselamatan kita sekeluarga, terutama anak-anak kita, jadi taruhannya, Pak. Kata Bu Titin dengan nada bicara sepelan mungkin ketika diajak bicara duluan oleh Pak Gopar di kamar. Sedangkan Miftah sendiri bersama Bu Jamila sedang menunggu di ruang tamu. Pak Gopar tercenung. Apa yang disampaikan Bu Titin tidak salah, justru sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Pak Gopar juga tidak bisa membayangkan kalau tragedi tragis kematian Egi kalau sampai menimpa dia sekeluarga, terutama bila sampai menimpa anak-anaknya yang masih kecil. Namun di sisi lain Pak Gopar juga bingung. Kasihan Bu Jamila kalau sampai harus disuruh kembali ke rumah Ki Jalu. Tapi Pak Gopar merasa tidak enak kalau harus menyampaikan hal itu kepada Miftah. Miftah yang sebagai indigo bisa membaca isi hati orang lain, termasuk isi hati kedua suami istri itu, tidak mau juga kalau sampai apa yang ditakutkan Pak Gopar dan Bu Titin terjadi. Cukup Egila yang jadi korban pertama dan terakhir. Ya sudah Pak, Bu, biar Bu Jamila untuk sementara ini tinggal sama saya saja. Tapi kalau boleh saya minta bantuan Pak Gopar untuk ngomong ke keluarga Mendiang Pajaya. Kan saya sama rekan-rekan mahasiswa KKN tinggalnya di rumah kedua beliau. Sebenarnya Pak Gopar dan Bu Titin sama-sama kaget hingga saling pandang dengan tatapan bingung. Ketika mereka berdua keluar dari kamar, tiba-tiba Miftah langsung bicara begitu. Mereka tidak menyangka kalau Miftah bisa membaca isi hati mereka berdua, juga bisa mengetahui apa yang mereka tadi bicarakan. Padahal jarak kamar dengan ruang tamu itu cukup jauh, dipisahkan dengan 3 kamar. Baik Jang Miftah, biar saya yang telepon istri Mendiang Pajaya sekarang juga, saut Pak Gopar seraya mengambil ponselnya yang ada di atas meja. Kemudian Pak Gopar menekan nomor ponsel Bu Atika. Singkat cerita beliau pun menyampaikan maksudnya. Tapi ternyata Bu Atika yang masih berduka atas kematian Pajaya suaminya menolak mentah-mentah permintaan Pak Gopar yang ingin Bu Jamila tinggal sementara dengan para mahasiswa KKN lainnya. Bukannya saya tidak mau Pak Gopar, saya tidak sanggup kalau nanti jadi sering ketemu Bu Jamila. Saya jadi makin sakit hati. Bagaimanapun suaminya lah yang sudah membuat suami saya tewas, saut Bu Atika lewat ponselnya. Miftah menghela nafas. Rasa kasihan dan tanggung jawab pada Bu Jamila membuatnya tidak takut mengambil resiko apapun. Akhirnya Miftah berinisiatif untuk mengontrak sebuah rumah kecil buat dia tempati bersama Bu Jamila. Tentu atas seizin Pak Gopar dan warga. Miftah bergila biar keselamatan Bu Jamila jadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Ya, sejak Bu Jamila terbebas dari pelet bunga Kamboja, satu persatu ingatan masa lalunya mulai bisa dia ingat. Bahkan Bu Jamila rupanya masih ingat peristiwa 10 tahun lalu saat dia diusir Abah Jaja gara-gara tetap tidak mau menuruti nasihat sang ayah yang tidak sudi anaknya lebih memilih Ki Jalu. Waktu itu saya masih dipengaruhi pelet dari Ki Jalu, Jang Miftah. Saya juga bingung, padahal saya buru-buru suka sama kakek-kakek tua itu, apalagi bersikeras minta dinikahi sama dia. Tapi sejak saya mimpi dimasuki banyak kembang kantil, semuanya berubah drastis. Rasanya malah selalu ingat sama Ki Jalu, kata Bu Jamila mulai menceritakan apa yang sudah terjadi padanya 10 tahun yang lalu. Miftah mendengarkan dengan seksama. Lalu apa ibu benar-benar nggak ingat sama kedua orang tua ibu? Tanya Miftah yang masih penasaran dengan nasib kedua orang tua Bu Jamila. Meski sebenarnya dia sudah tahu kalau keduanya sudah tewas di tangan sosok Gandarwa Wiyasa. Mereka tewas di tangan sosok monyet besar yang tiba-tiba datang.
Lalu saya lihat monyet besar itu mencekik leher Bapak, kemudian menjatuhkannya ke tanah. Tangis Bu Jamila pun langsung pecah, air matanya pun jatuh tidak terbendung. Miftah ikut sedih melihatnya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang diderita Bu Jamila, apalagi dia juga sempat bisa melihat kejadiannya seperti sebuah film yang diputar ulang kembali dengan runtutan detail setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sabar ya Bu. Yang membuat saya kini benci sama suami saya, dia juga memberikan 10 janin yang ada di dalam perut saya ke Raja Jin junjungan dia. Ya Allah, kasihan sekali bayi-bayi itu Jang Miftah. Bahkan saya yang mengandung mereka tidak pernah tahu seperti apa wajah mereka. Kali ini Bu Jamila menangis sambil teriak histeris untuk menggambarkan luka batin yang dia pendam selama ini sebagai seorang ibu yang harus kehilangan semua bayi yang dikandungnya. Melihat Bu Jamila menangis sambil meraung-raung seperti itu, hati Miftah makin terenyuh. Dia jadi makin kuat tekadnya untuk membantu Bu Jamila apapun resikonya. Dia juga ingin menebus rasa bersalahnya pada Egi. Semoga setelah ini tidak ada lagi korban jatuh dari pertarungannya dengan Ki Jalu. Meski ada sedikit rasa khawatir muncul dari dalam dirinya, takut ada warga yang beranggapan negatif padanya karena bagaimanapun dia dan Bu Jamila bukanlah muhrim. Sampai akhirnya Tuhan seperti memberi jalan keluar atas niat baik Miftah. Tiba-tiba saja Selin, kakak sepupunya yang tinggal di Bandung dan ahli merias, memberi kabar kalau dia dapat tawaran untuk merias seseorang pengantin di daerah Pamengpek minggu depan. Selin yang tahu Miftah lagi KKN di daerah itu, katanya ingin main ke tempat Miftah sekalian ingin melihat keindahan pantai Pamengpek. Tentu saja keinginan Selin ini tidak ditolak Miftah. Dia malah senang nanti Bu Jamila jadi punya teman di rumah dan ada yang ikut menjaga ketika Miftah sedang ada kegiatan KKN. Tapi aku gak sendirian loh ya, aku bakal bawa teman juga biar suasananya nanti makin rame, kata Selin di telepon. Miftah yang penasaran tentu saja langsung bertanya, sama siapa Sel? Pasti sama Bang Yoga pacar kamu ya? Tebak Miftah. Enak aja, emangnya aku cewek apaan? Pergi berdua sama pacar nginep lagi. Bisa durujak aku sama mama. Ya pasti aku ngajak teman cewek lah, kata Selin. Iya, tapi siapa teman cewek yang kamu maksud Selin? Ulang Miftah sedikit dongkol. Tapi Selin yang memang paling suka mengganggu sepupunya yang pendiam dan sedikit introvert itu malah semakin menjadi-jadi membuat Miftah penasaran. Ya Miftah aslinya memang pendiam dan cenderung tertutup. Jadi Miftah hanya bisa ngobrol banyak hanya dengan orang-orang tertentu saja. Meskipun Selin juga berkarakter pendiam, tapi dia pintar mancing-mancing hingga membuat Miftah jadi tidak sungkan mengobrol banyak dengannya. Sama-sama terlahir sebagai anak tunggal, membuat keduanya sangat dekat, bahkan Miftah sudah menganggap Selin itu kakaknya sendiri. Ada saja, ntar juga kamu tahu. Tenang aja, kamu juga kenal kok sama orangnya. Ya udah, kirim lokasinya ya. Insya Allah besok pagi aku kesana. Assalamualaikum. Pungkas Selin yang tanpa menunggu jawaban dari Miftah langsung menutup sambungan telepon. Selin, aku belum beres nanyain, malah udah ditutup. Dasar sepupu resek. Kadang Miftah juga bingung sebagai seorang indigo dia bisa menyelami isi hati orang lain, bahkan bisa membaca pikiran orang tersebut, meski orang itu tidak menyampaikan padanya. Akan tetapi ketika Miftah berhadapan dengan sesama indigo, dia malah tidak bisa menembus isi hati, apalagi membaca pikirannya. Itulah yang tadi terjadi pada Miftah ketika mencoba mencari tahu siapa teman yang besok hendak dibawa oleh Selin. Tapi usahanya gagal karena dia gagal menembusnya, karena Selin juga seorang indigo. Selin juga sama tidak bisa menembus isi hati dan membaca pikiran Miftah. Meski Selin dan Miftah sama-sama terlahir indigo, tapi karakteristiknya berbeda. Bedanya kalau Selin sang sepupu lebih kuat ke arah firasat, kemampuan memanipulasi pikiran dan juga jago dalam urusan penyembuhan. Selin tidak bisa bertarung dengan memakai ilmu kanuragan seperti Miftah. Tapi dia bisa membuat lawan jatuh terjungkal hanya dengan mengangkat tangan, seolah-olah sedang mendorong orang itu. Miftah juga pernah melihat langsung kedahsyatan kemampuan Selin dalam memanipulasi pikiran. Dulu ada 2 orang perampok yang mau merampok salon tempat Selin bekerja. Saat si perampok pertama menyandera salah satu pelanggan salon dengan menghunuskan pisau tepat di leher si pelanggan, Selin menatap si perampok lekat-lekat. Namun yang terjadi berikutnya adalah di luar kendalinya. Tangan si perampok tersebut tiba-tiba malah menghunuskan pisau tersebut ke punggung rekannya yang sedang menggasak isi laci kasir.
Miftah yang melihat langsung kejadian itu jadi bergidik ngeri juga. Dia takut Selin akan melakukan hal yang aneh-aneh atau mengerjainya. Saat itu Selin hanya tertawa kecil. Gila aja, mana mungkin aku jahatin sepupuku yang ganteng mirip Lee Min Ho ini. Kalau sampai aku kerjain kamu, bisa-bisa aku diketok sama Nyai Kemuning. Ucap Selin seraya tertawa sambil melirik sosok Nyai Cempaka Kemuning, sang penjaga yang waktu itu ikut berdiri di sampingnya. Nyai Cempaka Kemuning yang berpakaian ala ratu zaman dulu lengkap dengan mahkota bertahtakan emas berlian yang berkilauan itu hanya tersenyum simpul. Tenang saja Den Miftah, kalau sampai Den Selin berani usil atau macam-macam sama Den Miftah, biar saya suruh Raden Jayaraga menjewer telinga Den Selin, sahut Nyai Kemuning dengan senyum dikulum. Dan kali ini justru Selin yang ekspresinya cemburut, hingga giliran Miftah dan Nyai Kemuning yang menertawakan mimik lucu wajah Selin yang memang imut-imut dan sama-sama berwajah oriental seperti Miftah. Kembali ke Miftah yang kini sudah berada di kamarnya. Miftah dari tadi celingukan mencari keberadaan Raden Jayaraga. Kemana Raden Jayaraga ya? Tumben seharian ini kagak nongol-nongol, ucap Miftah yang menghampiri Bu Jamilah yang menangis sampai tertidur. Kedua matanya bengkak dan memerah akibat terlalu lama menangis. Miftah mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh kurus Bu Jamilah. Tidur yang nyenyak ya Bu. Saya janji insya Allah akan membantu ibu semampu saya. Saya juga janji nggak akan membiarkan Ki Jalu mengganggu hidup ibu lagi. Batin Miftah kembali menatap dengan penuh rasa kasihan pada perempuan yang hidupnya penuh penderitaan itu. Sementara itu Ki Jalu baru saja hendak keluar dari rumahnya saat tiba-tiba dia mendengar sebuah suara bariton di telinganya. Maaf tuanku, barusan ada yang tiba-tiba menyerang dan hendak melumpuhkan para penjaga di bagian depan. Disusul kemunculan sesosok makhluk manusia berkepala babi memberi hormat pada Ki Jalu. Ki Jalu mendelik kaget. Apa? Siapa yang sudah berani menyerang rumah aing? Kurang ajar sekali, sengaja mencari mati, bentak Ki Jalu. Ampun tuanku, saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya dia sosok yang berilmu cukup tinggi karena berhasil menumbangkan 3 prajurit saya yang berjaga di depan, ucap makhluk manusia berkepala babi tersebut seraya menunjuk ketiga anak buahnya yang kini tergeletak tidak berdaya. Mereka semua sudah tidak bernyawa, dengan leher membiru seperti bekas gigitan, juga badan remuk seperti habis dililit sebuah benda yang menghancurkan tulang-tulang mereka. Kurang ajar, aing tahu ini perbuatan siapa. Jangan takut, nanti juga dia akan datang sendiri mengantar nyawanya ke sini. Berani merusak pagaran rumah dan menyerang anak buah aing, sama saja dengan bunuh diri. Tandas Ki Jalu seraya menatap ke arah depan dengan tangan berkacak pinggang, di mana dia bisa melihat ada 2 sosok mendekat ke arahnya. Siang itu tidak jauh dari halaman rumah Ki Jalu terlihat ada 2 orang sosok yang sedang berkelahi dengan para penjaga lapis kedua rumah Ki Jalu. Ya, mereka adalah sosok kuntilanak merah dan pocong hitam yang berjaga di depan halaman rumah Ki Jalu. Sebelumnya penjaga lapis pertama yang merupakan siluman manusia berkepala babi sudah pada tergeletak tewas mengenaskan dengan badan remuk. Sang ketua siluman manusia berkepala babi sendiri berhasil kabur dan melaporkan kejadian itu pada junjungannya yaitu Ki Jalu. Dewi Arum dan sosok Gandarwa Wiyasa yang merupakan pelaku penerobosan lapisan keamanan rumah Ki Jalu langsung merangsek masuk menyerang 2 sosok kuntilanak merah dan 2 sosok pocong hitam. Gandarwa Wiyasa yang sudah pulih kembali kondisi tubuhnya tampak berhadapan dengan 2 sosok kuntilanak merah yang bertubuh tinggi dan cakar memanjang serentak terbang hendak mengeroyok raja monyet dari hutan sancang itu. Mereka dengan ganas mengarahkan kuku-kuku panjang mereka yang berwarna hitam itu ke leher dan perut Gandarwa Wiyasa. Namun Gandarwa Wiyasa bukanlah sosok sembarangan. Tidak kalah cepat kedua tangan Gandarwa Wiyasa yang dengan gerakan sangat cepat sudah lebih dulu langsung menyambar leher kedua kuntilanak merah itu. Kemudian tanpa ampun Gandarwa Wiyasa menyerang dengan beringas. Secara bergantian, tubuh kuntilanak merah tadi ke tanah. Tidak sampai di situ, dengan kondisi tubuh lemah terbanting, Gandarwa Wiyasa juga mencabik-cabik bagian tubuh mereka dan tidak menghiraukan lolongan kesakitan yang keluar dari mulut mereka. Sedangkan Dewi Arum yang masih berwujud seperti manusia itu masih belum merasa perlu untuk merubah wujudnya menjadi sosok ular. Karena Dewi Arum merasa wajib untuk tidak terlalu banyak membuang energi dan ilmu kanuraganya.
hanya untuk menghadapi makhluk-makhluk yang hanya jadi jonggos Ki Jalu. Kali ini Dewi Arum kebagian menghadapi dua sosok pocong hitam yang terlihat begitu menyeramkan. Tubuh mereka terbungkus kain lusuh berwarna hitam dengan kedua mata bolong dan bau busuk yang sangat menyengat hidung. Kedua pocong itu serentak menyerang Dewi Arum. Seraya terbang lalu berkali-kali mencoba meludah ke arah tubuh Dewi Arum. Dewi Arum yang tahu kalau air ludah yang keluar dari mulut kedua pocong tersebut bukanlah air ludah biasa, dengan sigap mencoba menghindar dengan melompat ke atas lalu jumpalitan. Ya, untuk pertarungan saat ini Dewi Arum lebih memilih banyak menghindar dan bertahan karena dia merasa belum waktunya menyerang. Dia tidak mau nanti ketika melawan Ki Jalu, seluruh tenaga dan ilmu kanuraganya habis terkuras yang akan membuatnya kalah. Melihat Dewi Arum yang sama sekali tidak melakukan penyerangan, kedua pocong hitam tersebut makin beringas. Salah satu pocong mencoba membenturkan kepalanya ke arah kepala Dewi Arum, dan hal itu sama sekali di luar perkiraan Dewi Arum. Dewi Arum yang lengah harus merasakan rasa sakit di bagian kepalanya akibat berbenturan dengan kepala salah satu pocong. Sial, kepalaku sakit sekali. Kurang ajar, dasar pocong sialan, kali ini akan kuhabisi kau, kata Dewi Arum yang emosinya jadi terpancing akibat rasa sakit luar biasa di bagian kepalanya. Dia hendak siap-siap merubah dirinya menjadi sosok ular hijau ketika tiba-tiba suara Gandarwa Wiyasa mengagetkannya. Dua cecunguk bau busuk ini biar saya saja yang menghadapi Dewi, kata Gandarwa Wiyasa yang tahu-tahu sudah berada di belakang Dewi Arum. Rupanya dia sudah berhasil melumpuhkan bahkan menghabisi kedua sosok kuntilanak merah yang menjadi lawannya hanya dalam waktu singkat. Mendengar tawaran dari Gandarwa Wiyasa, tentu saja Dewi Arum merasa senang. Dalam hatinya dia mulai memuji si Raja Genderuwo tersebut yang ternyata lebih punya rasa balas budi daripada Ki Jalu. Dan tanpa menunggu jawaban dari Dewi Arum, Gandarwa Wiyasa langsung melompat ke arah dua pocong hitam yang masih terbang dan untuk mencoba kembali membenturkan kepala mereka seraya meludah ke arah Dewi Arum. Ketika tadi Dewi Arum berusaha menghindari benturan kepala dengan para pocong, Gandarwa Wiyasa malah sebaliknya. Dia seperti sengaja menantang kedua pocong tersebut untuk membenturkan kepala mereka ke kepalanya dengan berdiri tegak, tidak berusaha menghindar. Senyum menyeringnya mengerikan ditunjukkan oleh kedua pocong hitam melihat sang lawan malah tetap berdiri tegak. Tepat ketika kepala mereka jaraknya tinggal sejengkal lagi dengan kepala Gandarwa Wiyasa. Di luar dugaan Gandarwa Wiyasa melakukan gerakan cepat dengan segera mengangkat kedua tangannya. Ya, kedua tangannya yang besar dan kekar tersebut langsung memegang leher kedua pocong hitam. Setelah terpegang, tanpa ampun dia sengaja membenturkan kepala mereka satu sama lain, sehingga kedua pocong hitam tersebut terlihat linglung. Tubuh kedua sosok berbau busuk tersebut spontan terbanting ke tanah. Tanpa menunggu kedua lawannya bangkit dan mulai mengeluarkan jurus meludah, Gandarwa Wiyasa meloncat ke atas tubuh kedua pocong tersebut dan menindih tubuh mereka seraya berkali-kali melayangkan tinju dengan kepalan tangannya ke arah wajah. Hingga kedua pocong itu sama sekali tidak berkutik dan tewas mengenaskan dengan tubuh remuk dan wajah rusak. Itu ganjaran buat kalian berdua karena sudah lancang meludahi Dewi Arum, dasar makhluk rendahan, kata Gandarwa Wiyasa dengan nafas ternganga sehabis menghabisi dua pocong hitam yang barusan tewas di tangannya. Jelas terlihat kalau pertarungan tadi benar-benar menguras fisik dan ilmu kanuragan Gandarwa Wiyasa hingga membuatnya sangat kelelahan. Namun pengorbanan dia tidak sia-sia, justru membuat Dewi Arum jadi merasa bersimpati padanya. Terima kasih Gandarwa Wiyasa karena kau sudah membantuku. Sekarang lebih baik kau istirahat. Pasti energimu sudah terkuras karena melawan 4 penjaga sekaligus, ucap Dewi Arum. Gandarwa Wiyasa hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Kau sebaiknya tunggu di sini saja. Penjaga lapis ketiga si tua bangka itu biar aku yang urus, sambung Dewi Arum yang langsung melangkah dengan wajah garang dan terlihat sangat bernafsu untuk membunuh ke arah 4 sosok makhluk tinggi besar tanpa kepala yang menghadang di depannya. Sementara itu Miftah yang saat itu masih berada di kamar tempat dia dan rekan-rekan mahasiswa KKN-nya menginap, minta tolong pada warga untuk menjaga Bu Jamila sebentar.
karena Miftah mau mencari kontrakan atau sebuah rumah kecil yang nanti akan dia tempati untuk sementara waktu dengan Bu Jamila. Selin dan teman Selin yang dia belum tahu siapa orangnya. Dia juga akan bertekad membantu Bu Jamila sampai sembuh baik kondisi fisik maupun psikisnya. Tentu saja Miftah pun akan minta bantuan Selin yang juga punya kemampuan dalam hal pengobatan. Baru saja Miftah melangkah keluar kamar, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran sosok Raden Jayaraga. Tapi kali ini dia tidak sendirian, melainkan bersama seorang sosok perempuan cantik berusia 30 tahunan. Sosok perempuan itu memakai pakaian adat khas Bali dan sekuntum bunga Kamboja terselip di telinganya. Miftah mengucak-ngucak matanya untuk memastikan kalau dia tidak salah lihat. Akan tetapi, yang terpampang di depannya tetap sama. Bedanya wajah cantik perempuan itu kini nampak bersemu merah ketika kedapatan sedang berpegangan tangan dengan Raden Jayaraga oleh Miftah. Raden Jayaraga yang juga baru menyadari kalau Miftah melihat hal itu, refleks melepaskan pegangan tangan kanannya dari tangan sosok perempuan cantik berbulu mata lentik itu. Nyai ini Mas Ayu? Tanya Miftah hampir tidak percaya. Dan perempuan cantik yang dipanggil Nyai Nimas Ayu itu pun tersenyum sambil menyapa Miftah. Beli Miftah, apa kabar? Apa Raden Jayaraga menjaga Beli dengan baik? Nyai Nimas Ayu berbalik tanya. Ya, beliau memang suka memanggil Miftah dengan Beli, yang dalam bahasa Bali artinya panggilan kepada seorang laki-laki. Sama halnya dengan panggilan Mas dan bahasa Jawa Akang dalam bahasa Sunda atau Uda dalam bahasa Minang atau Padang. Alhamdulillah, kabar saya baik Nyai. Enggak kok Nyai, Raden Jayaraga selalu menjaga saya dengan baik. Kini Miftah paham kenapa dari tadi tidak menemukan Raden Jayaraga. Rupanya dia sedang melepas rindu dengan Nyai Nimas Ayu kekasihnya. Ya, mereka berdua adalah sepasang kekasih di masa lalu dengan percintaan yang berakhir tragis. Melihat Nyai Nimas Ayu mendadak, Miftah ingat sama seseorang. Jangan-jangan si Tengil itu yang diajak Selin buat nemenin dia ke sini. Lalu dia pun membayangkan seorang cewek tomboy yang galak, bawel, pemberani, tapi anti makan jengkol dan takut sama kecoa. Miftah pun senyum-senyum sendiri. Ya, kalau ada Nyai Nimas Ayu berarti si cewek Tengil itu juga pasti ada, karena dialah yang dijaga oleh Nyai Nimas Ayu. Dan yang dibayangkan Miftah benar-benar terjadi. Tahu-tahu sebuah suara cempreng terdengar di telinganya. Miftah langsung membalikan badan. Panjang umur juga ini anak. Baru saja dibayangin tahu-tahu udah nongol. Gak ada bedanya sama jelangkung, kata Miftah dalam hatinya sambil senyum-senyum sendiri. Gadis yang memakai setelan t-shirt dan jeans itu spontan mengetok kepala Miftah pakai tas lempang yang dipakainya dengan gemas. Enak aja kamu nyamain aku sama jelangkung. Nih rasain, seru gadis yang rambutnya dikuncir kuda itu. Aduh ampun baru saja datang kenapa udah melakukan kekerasan sih? Sungut Miftah seraya mencoba melindungi wajahnya agar jangan sampai kena ketok tas lempang dari Nindi. Ya, gadis yang dimaksud Miftah dan dijaga oleh Nyai Nimas Ayu adalah Nindi, sahabatnya di kampus tapi mereka beda jurusan, meski masih satu fakultas. Rupanya Nindilah yang dimaksud oleh Selin sebagai teman yang akan menemaninya menemui Miftah. Nindi yang juga seorang indigo tapi masih belum banyak terasa kemampuannya itu, punya kemampuan persis Miftah. Namun Nindi lebih cuek dan tidak mau terlalu banyak membantu, apalagi ikut campur dalam urusan dunia gaib. Sementara Selin yang berdiri di samping Nindi hanya tertawa melihat kelakuan dua orang sahabat beda jenis kelamin yang sudah bersahabat sejak SMA itu. Kalian berdua kalau ketemu pasti aja berantem. Lama-lama aku nikahin juga ya kalian berdua. Selin kembali tergelak. Sebaliknya wajah Miftah dan Nindi langsung berubah kesal dan di luar dugaan mereka serentak menjawab, "Oga." Hal ini malah membuat Selin makin tertawa ngakak. Tuh kan, ngejawabnya aja barengan gitu. Cece sehati nih ye. Ledek Selin membuat wajah Miftah dan Nindi langsung memerah karena menahan malu. Sel, kamu itu jauh-jauh datang ke sini mau nemenin aku atau mau ngeledek aku sih? Protes Miftah. Di baperan, saut Nindi seraya memonyongkan bibirnya ke arah Miftah dan Miftah pun membalas memonyongkan bibirnya juga ke arah Nindi. Selin hanya geleng-geleng kepala. Udah Nin, jangan gangguin Miftah terus kasihan. Dia lagi banyak masalah di sini, harusnya kita bantu, kata Selin berusaha mendamaikan keduanya. Oh ya, kalian kan baru datang, istirahat dulu Ki, tapi jangan berisik, kasihan Bu Jamila baru saja istirahat. Bu Jamila itu siapa?
Tanya Nindi. Ceritanya panjang, ntar aja aku ceritain, sahut Miftah ketus. Dia masih kesel gara-gara tadi kepalanya diketok sama tas lempang. Emangnya kamu mau kemana, Mif? Kali ini Selin yang bertanya. Aku mau nyari rumah kontrakan di sekitar sini dulu, Sel, biar bisa buat kita berempat sama Bu Jamila. Kasihan Bu Jamila, nanti kamu bantu obatin dia ya, terutama luka psikisnya. Baiklah, tapi aku sama Nindi boleh ikut nyari rumah kontrakannya nggak? Ya biar kami berdua juga bisa ngasih masukan gitu sama kamu, apa rumahnya layak atau enggak dihuni sama yang lain-lainnya. Selin mencoba meyakinkan. Iya nih, pasti gabut banget kalau cuma diam aja di rumah, sahut Nindi. Awalnya Raden Jayaraga memberi masukan agar Nyai Nimas Ayu dan Nyai Kemuning ikut menemani Miftah, Nindi dan Selin. Dia sendiri yang berjaga menemani Bu Jamila, tapi Miftah yang kasihan pada Raden Jayaraga yang mungkin masih ingin melepas kangen dengan Nyai Nimas Ayu, minta Nyai Nimas Ayu menemani Raden Jayaraga. Maafkan saya Nyai Nimas Ayu, bukannya saya meragukan kemampuan Raden Jayaraga, tapi lebih baik Nyai temani beliau. Takutnya kalau ada serangan dari Ki Jalu, salah satu di antara kalian bisa melawan dan yang lainnya melindungi Bu Jamila, ucap Miftah dengan wajah serius. Betul itu Nyai Nimas Ayu, Raden Jayaraga, biarlah Den Miftah dan Non Nindi untuk kali ini saya yang menjaganya, ucap Nyai Kemuning. Baiklah kalau begitu, tapi jangan sungkan memanggil kami ketika kalian semua butuh bantuan ya, pinta Raden Jayaraga. Lalu Miftah, Nindi dan Celin pun meninggalkan tempat itu. Miftah ingin segera memindahkan Bu Jamila agar nanti dia dan Selin bisa fokus untuk mengobatinya. Sebelumnya Miftah sudah mendapatkan informasi dari seorang warga yang membantu mencarikan rumah kontrakan untuknya. Bahkan warga itu yang ternyata dipercaya sebagai pengurus rumah tua tersebut oleh pemiliknya yang berada di luar kota memberikan kunci rumah itu ke Miftah. Katanya tidak masalah kalau Miftah dan kawan-kawan bila ingin lihat dulu rumahnya secara langsung. Untungnya Miftah tahu di mana lokasinya. Meski terletak agak terisolir di pinggiran desa dan agak jauh dari pemukiman penduduk, justru Miftah malah senang kalau posisi rumah kontrakannya agak jauh dari pemukiman penduduk. Biar dia dan Selin jadi lebih bisa leluasa untuk mengobati Bu Jamila. Apalagi harga sewa rumah tua ini terbilang murah, menjadi salah satu daya pikat. Namun Miftah niatnya memang hanya ingin melihat langsung dulu rumahnya, takut tidak sesuai dengan keinginannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit memakai ojek, akhirnya mereka bertiga pun tiba di lokasi rumah kontrakan tersebut. Miftah, Selin, dan Nindi tampak kaget. Kesan pertama yang mereka bertiga tangkap sebagai orang yang dikaruniai kelebihan dan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa adalah bahwa rumah tersebut auranya suram. Bahkan Nindi yang kemampuan indigonya belum banyak terasa, bulu kuduknya tidak henti-hentinya meremang dan merasa keberatan kalau nanti dia dan Selin harus tinggal di sana. Mif, kamu yakin bakal ngontrak di rumah ini? Gila, suasananya saja suram, sumpek kayak rumah yang udah lama gak dihuni, kata Nindi seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Miftah tidak langsung menyaut pertanyaan dari Nindi. Kedua matanya fokus tertuju pada sesosok nenek-nenek tua berpakaian serba hitam dengan rambut dicepol memakai tusuk konde. Tampak memandang dingin ke arahnya. Rupanya Selin yang berdiri di samping Miftah juga ikut melihat penampakan sosok nenek-nenek itu. Tapi keduanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat keberadaan sosok tersebut. Tenang Nin, kita kesini hanya sekedar melihat-lihat dulu. Kalau nggak cocok ya kita nanti cari yang lain, sahut Miftah yang diikuti dengan anggukan kepala Selin yang setuju dengan ucapan Miftah. Sebenarnya meski dilihat dari luar rumah tersebut terlihat tua, kotor, pengap dan lembab, akan tetapi kalau dilihat dari bentuk rumahnya yang besar, seperti rumah tempo dulu dan halamannya yang sangat luas, sebenarnya Miftah dan Selin suka dan tidak mau berpikir dua kali untuk mengontrak rumah itu. Suasana rumah yang teduh dan banyak dikelilingi pepohonan yang berjejer di sekitar rumah dengan aneka pohon buah-buahan semakin menambah keasrian rumah tua itu. Nindi yang berjalan ketinggalan di belakang tiba-tiba memandang ke arah samping rumah. Nindi sengaja menyipitkan matanya agar bisa melihat dengan jelas. Sebuah benda berwarna putih lusuh yang muncul dari sebuah tempat berbentuk bulat, tertutupi lumut. Benda berwarna putih lusuh awalnya tampak bergerak pelan, lalu berjalan ngesot ke arahnya.
Nindi langsung mengumpat saat tahu benda berwarna putih itu adalah sosok tidak kasat mata. Astagfirullahaladzim, suster ngesot kenapa bisa nyasar ke desa Pamengpek ya? Bukannya biasanya nongolnya suka di perkotaan, terutama di rumah sakit. Gumam Nindi dengan tatapan heran. Bukannya merasa takut, Nindi malah kembali menyoraki sosok suster ngesot itu. Kamu nyasar ya? Tempat kamu itu bukan di sini. Pindah ke sana, ke kota kek, ke rumah sakit kek. Terserah, kata Nindi setengah memerintah. Akan tetapi sosok yang dia pikir suster ngesot itu malah semakin mempercepat berjalan ngesot ke arah Nindi, hingga membuat Nindi jengkel. Nindi langsung mengambil batu kerikil yang ada di sekitar rumah tua tersebut. Kemudian setelah membaca basmalah, dia pun melemparkan batu itu ke arah sosok suster tersebut. Tidak hanya sekali lemparan, tapi sampai 7 kali, hingga sosok itu pun menghilang. Nah gitu dong, kalau gini kan aku ngerasa aman, gak ada yang ngehalangin pemandangan, kata Nindi dengan senyum terkembang. Tiba-tiba Nyai Kemuning muncul menyusulnya. Dan Nindi, jangan sendirian, di sini bahaya. Ayo, saya temani ke dalam supaya Den Miftah dan Non Selin ada temannya, ajak Nyai Kemuning dengan nada sopan. Tanpa protes, Nindi pun manut. Sementara itu Miftah dan Celin yang sudah masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat isi di dalamnya merasa sangat kagum karena semua perabotan yang ada di dalam rumah tua tersebut bagus-bagus. Hampir semua perabotan furnitur seperti lemari, meja, kursi dan lain-lain terbuat dari kayu jati. Tidak habis-habisnya Celin dan Miftah mengagumi sang pemilik rumah tersebut. Dulu pemilik rumah ini pastilah orang kaya dan banyak duit pada zamannya ya. Gila, barang-barangnya bagus-bagus dan bernilai seni tinggi semua, puji Celin seraya mengusap-ngusap sebuah lemari berukir yang terlihat antik dan menarik minatnya. Iya, mungkin harganya bisa puluhan juta ya Sel, kalau barang-barang ini sampai dilelang, timbal Miftah. Kita masuk ke dapur aja yuk, ajak Celin. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Miftah, dia langsung masuk duluan. Tiba-tiba Miftah baru sadar kalau tadi Nindi tidak bersama dia dan Celin. Kebiasaan deh itu anak satu, sukanya keluyuran sendirian. Ter kalau ada apa-apa aku juga yang ribet ditanyain sama emaknya, gerutu Miftah. Ngomong apa kamu barusan? Ngomongin aku ya? Dih, emangnya aku ini anak TK yang kemana-mana harus kamu temenin? Sorry ya, kata Nindi yang datang-datang langsung nyerocos ngomel-ngomel ke Miftah. Berisik ah, dasar radio butut. Miftah yang kaget membalas Nindi dengan buru-buru menutup kedua telinganya memakai kedua tangannya. Dasar kamu si kulkas 3 pintu, Nindi balas dengan mencibirkan bibirnya. Nyai Kemuning yang mengikuti mereka berdua di belakang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan dua sahabat itu. Sampai akhirnya Celin berlari kecil dari arah dapur. Kalian berdua ini kenapa ribut mulu kayak suami istri lagi rebutan semur jengkol sih? Barusan aku lihat-lihat dapur. Dapurnya model jadul gitu tahu, pakai kayu bakar, kata Celin. Oh ya? Terus kalau aku nanti mau masak mie instan gimana dong? Aku kan gak bisa masak pakai kayu bakar. Tenang, biar ntar aku ajarin. Wah hebat ya kamu Mif, baru seminggu KKN di daerah Pamengpek tapi udah bisa masak pakai kayu bakar. Spontan keluar kalimat pujian dari mulut Nindi. Nah gitu dong Akur, kan mataku gak sepet lihat kalian berantem melulu. Sekarang kita lihat-lihat kamar yuk, seloro Celin sambil mengamit tangan Miftah dan Nindi agar mengikuti langkahnya menuju kamar. Ketiganya diikuti sosok Nyai Kemuning yang mengikuti dari belakang. Sejak tadi Nyai Kemuning tampak waspada karena dia merasakan ada aura tidak biasa yang membahayakan ketiga remaja tadi. Akan tetapi Nyai Kemuning yang memang termasuk sosok penjaga yang berpembawaan kalem dan tenang, sengaja memilih bersikap biasa-biasa saja. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah kabut sangat tipis perlahan hendak masuk ke dalam tubuh Nindi lewat punggungnya. Siapa kamu? Jangan coba-coba mengganggu mereka, tegur Nyai Kemuning dengan memakai bahasa batin. Tidak lama kemudian sosok kabut sangat tipis itu berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek berjanggut panjang, tapi tubuhnya kecil. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat berukir yang ujungnya bergambar naga, yang ukurannya jauh lebih tinggi dari ukuran tubuhnya. Sosok kakek tersebut menunjuk-nunjuk ke arah Nindi. Apa hakmu melarangku? Bocah ingusan ini sudah lancang mengusir, bahkan melempari cucuku dengan batu kerikil, kata sosok kakek bertubuh kecil tersebut dengan marah. Wajah Nyai Kemuning yang tadinya hendak memarahi sosok itu langsung berubah.
Baiklah, bila memang gadis itu sudah melakukan kesalahan, saya mohon maaf, kek. Tapi tolong jangan ganggu dia, apalagi mau merasuki tubuhnya, sahut Nyai Kemuning dengan sopan. Enak saja. Kau sepertinya meremehkanku. Akulah pemilik rumah ini, aku tuan rumahnya. Sedangkan mereka, terutama gadis berkunjir itu, sungguh bersikap tidak sopan. Sebagai tamu tidak diundang, bentak sosok kakek itu. Perlahan kedua bola matanya kini berubah jadi hitam semua. Iya, maafkan dia, kek. Maklum, namanya anak muda kadang kalau bicara dan bersikap suka tidak pada tempatnya. Nyai Kemuning masih mencoba membujuk. Akan tetapi sepertinya usaha Nyai Kemuning sia-sia saja. Sosok kakek tua itu jangankan menerima maaf darinya, dia malah tiba-tiba saja mengangkat satu tangannya ke atas, kemudian menurunkannya hanya dalam satu kali hentakan. Nyai Kemuning kaget ketika tiba-tiba dari atas muncul sebuah sangkar seperti sangkar burung, tapi ukurannya jauh lebih besar sehingga bisa memuat tubuhnya. Kek, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengurungku seperti ini? Tanya Nyai Kemuning antara bingung dan marah. Kesabarannya kini mulai mencapai batasnya. Nyai Kemuning kemudian berkomat-kamit seperti membacakan sebuah mantra. Tapi belum selesai dia membacakan, sosok kakek-kakek kecil itu kembali memutar-mutar tangan kirinya. Lalu muncullah sebuah tali dan entah dari mana datangnya. Tiba-tiba tali tersebut melesat mengikat tubuh Nyai Kemuning dari kaki sampai tubuh bagian atasnya, hingga Nyai Kemuning tidak bisa leluasa bergerak. Semua mantra pembebasan yang tadi dibacakan malah kembali mental karena tali itu begitu kuat dan ketat mengikat tubuhnya sampai Nyai Kemuning jadi kesulitan bernapas. Dasar kakek kurang ajar. Aku sudah minta maaf dengan tulus atas nama gadis itu, tapi kau malah menyerang dan mengikatku. Aku yakin pastilah kau punya niat yang tidak baik pada mereka bertiga, kata Nyai Kemuning yang berdialog dengan kakek itu masih menggunakan bahasa kalbu. Sosok kakek-kakek itu hanya tertawa terkekeh. Kau terlalu banyak ngomong. Biar ku jahit sekalian mulutmu agar bisa diam, ancam sosok kakek cebol tersebut yang tidak terima Nyai Kemuning membela Nindi. Lalu kemudian tangannya membuat gerakan seperti menjahit sesuatu di udara. Kemudian dia hembuskan ke arah Nyai Kemuning yang masih terkurung dalam sangkar berukuran besar itu. Terlihat ada sebuah benda mirip benang gaib melesat seperti panah yang ditembakkan oleh busurnya. Lalu benang gaib tersebut melesat menuju mulut Nyai Kemuning, lalu secara gaib menjahit mulutnya. Suara teriakan Nyai Kemuning pun terdengar meski tidak jelas. Berteriaklah sepuasnya sampai suaramu habis, ledek sosok kakek tersebut yang kemudian kembali berubah menjadi kabut yang sangat tipis. Miftah, Selin dan Nindi baru saja melihat-lihat sebuah kamar utama, sebuah kamar yang ukurannya 2 kali kamar biasa. Perlengkapan furniturnya juga sangat lengkap, bahkan ranjangnya saja bertingkat 2. Tiba-tiba mata Selin tertuju pada sebuah meja rias berukuran kuno, terbuat dari kayu jati dan bergambar ukiran bunga yang pahatannya begitu indah. Meja rias tersebut terletak di ujung kamar. Meski kacanya sudah mulai buram, namun tidak mengurangi keindahan kaca rias tersebut. Wah, bagus banget meja riasnya. Tanpa malu Selin menyampaikan rasa kagumnya pada keunikan meja rias tersebut. Bahkan Selin sampai mengeluarkan lipstik dari dalam tas kecilnya, lalu mematut-matut dirinya di depan meja rias tersebut. Nindi yang berdiri tepat di belakang Selin dan iseng-iseng memperhatikan Selin sempat heran karena dia sama sekali tidak melihat pantulan wajah Selin di cermin meja rias itu. Meski kaca riasnya sudah buram, tapi masih bisa memantulkan wajah seseorang dengan jelas. Wajah Nindi berubah pucat saat berkali-kali dia perhatikan, sama sekali memang tidak ada pantulan wajah Selin. Justru yang dilihat Nindi adalah wajah seseorang perempuan yang wajahnya rusak dan seperti dipenuhi luka bekas sayatan. Nindi bahkan bisa melihat kalau sosok wajah wanita itu malah menyeringai padanya dengan penampakan giginya yang tajam, bergerigi, membuat Nindi ketakutan. Nindi pun segera menjauh dari meja rias itu, lalu melangkah menghampiri Miftah yang berdiri tidak jauh dari dia dan Selin. Setelah berada di dekat Miftah, Nindi lalu menyikut lengan Miftah. Miftah yang sedang asik berdiri di depan jendela kamar yang sedikit terbuka, dengan memandang keluar, langsung menoleh. Ada apa, Nin? Tanyanya seraya melirik ke arah Nindi. Nindi memberi isyarat dengan jari telunjuk yang diletakkan di depan mulut agar Miftah jangan bersuara. Nindi pun menyampaikannya sambil berbisik ke telinga Miftah. Wajah Miftah langsung berubah.
Kemudian Miftah yang ingin membuktikan ucapan Nindi melangkah ke arah Selin yang masih mematut-matut dirinya di depan kaca rias kuno tersebut. Tepat ketika Miftah melihat Selin mulai memainkan ujung rambutnya dengan ekspresi wajah kosong, saat itulah Miftah sadar ada yang tidak beres dengan Selin. Miftah pun memakai bahasa kalbu untuk memanggil Nyai Kemuning, namun berkali-kali dia memanggil Nyai Kemuning tidak kunjung muncul. Gawat, kayaknya ada sesuatu yang salah dengan rumah kuno ini, Nin, ucap Miftah dengan rasa khawatir mulai terlihat di wajah orientalnya. Nindi tiba-tiba seperti ingat sesuatu. Jangan terlalu khawatir, Mif. Kita kan bisa memanggilnya ini Mas Ayu atau Raden Jayaraga kalau butuh bantuan. Miftah menggeleng. Enggak, aku nggak mau tergantung sama kodam penjaga kita, Nin. Nggak ada salahnya kita nyoba dulu berusaha sendiri, tandas Miftah dengan muka serius. Nindi malah memasang wajah tidak percaya. Ini beneran kamu kan, Mif? Kamu nggak lagi kesurupan kan? Kok tumben ngomongnya bener? Tanya Nindi sambil memasang wajah jahil. Dasar radio butut, aku lagi serius tahu. Iya maaf, kata Nindi dengan wajah penuh penyesalan. Iya nggak apa-apa, sekarang kita cari dulu apa yang terjadi sama Selin. Oke, aku ikut aja, Mif. Kamu lebih punya banyak pengalaman untuk soal ini daripada aku. Namun tiba-tiba Nindi dan Miftah dikagetkan oleh suara cekikikan perempuan dari arah belakang mereka. Saat keduanya serentak memalingkan wajah, langsung berseru. Selin? Seru Miftah dan Nindi serentak. Ya, di belakang mereka tampak Selin sedang tertawa cekikikan. Suaranya mirip sekali dengan suara kuntilanak. Kedua bola matanya berubah jadi warna putih semuanya, hingga terlihat sangat menakutkan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.